Kasus incest atau inses antara ayah dan anak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tengah menjadi perhatian masyarakat luas. Diberitakan Kompas.com, Senin, 26 Juni 2023, diketahui bahwa inses antara ayah dan anak di Banyumas telah berlangsung sejak 2013 atau selama 10 tahun. Dari hubungan inses antara tersangka R, 57, dan anaknya E, 26, telah dilahirkan 7 orang anak dan seluruhnya dibunuh. Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi mengatakan, penguburan ketujuh bayi dilakukan mulai 2013 hingga 2021. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBB, inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Dikutip dari laman KPI.go.id, inses tergolong salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan hukum. Kasus yang terkait dengan inses termasuk dalam golongan pemerkosaan. Tindakan pemerkosaan atau kejahatan seksual ini secara umum dialami oleh perempuan yang masih anak-anak atau remaja. Pada umumnya, pelaku dan korban berasal dari stratifikasi sosial yang rendah. Selain itu, kekerasan seksual ini dapat terjadi karena faktor lingkungan dan latar belakang psikis dari pelaku. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika pemerkosaan dilakukan oleh orang terdekat korban yang masih memiliki hubungan darah. Padahal, seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing korban. Menurut KPAI, banyak kasus pemerkosaan yang terjadi antara ayah dan anak yang masih di bawah umur, kakak dan adik, bahkan antara ibu dan anak kandungnya sendiri. Kekerasan seksual dalam bentuk inses tidak selalu dijatuhi hukuman mati, meskipun banyak negara yang menjatuhi hukuman mati untuk kasus ini. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan kerangka bayi di lahan kosong di tepi Sungai Banjaran, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, pada Kamis, 15 Juni 2023. Awalnya, ada satu kerangka bayi yang ditemukan warga saat mereka meratakan lahan. Namun, beberapa hari kemudian, ditemukan 3 kerangka bayi lain sehingga total ada 4 kerangka yang ditemukan di lokasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap Rudi yang merupakan pelaku pembunuhan bayi-bayi itu. Pelaku menyampaikan, ada 3 kerangka lagi di tempat terjadinya perkara. Artinya, total ada 7 kerangka manusia, bayi. Itu hasil hubungan Rudi dengan anak kandungnya, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas Komisaris Agus Supriyadi di Purwokerto, Banyumas, Senin, 26 Juni 2023. Agus memaparkan, sehari-hari, Rudi dikenal sebagai dukun pengobatan tradisional. Dia juga disebut memiliki 3 istri. Dari 3 orang istri itu, istri pertama dinikahi secara resmi, sedangkan istri kedua dan ketiga dinikahi secara siri. Adapun E adalah anak pertama dari istri ketiga. Agus menyatakan, Rudi dan E tinggal di sebuah gubuk di tepi Sungai Banjaran. Dia menambahkan, sejak E berumur 13 tahun, Rudi diduga telah menyetubuhi sang anak. Saudari E ini statusnya adalah sebagai saksi korban, ujarnya. Saat ini, E mendapatkan pendampingan khusus, termasuk dalam hal psikologi. Menurut Agus, istri dari Rudi sebenarnya mengetahui tindakan asusila terhadap E. Namun, sang istri tak berani berbuat apa-apa karena diancam dibunuh jika melaporkan ke orang lain. Kondisi itulah yang membuat Rudi terus melakukan perbuatan asusila hingga sang anak melahirkan beberapa kali. Agus memaparkan, setiap kali E hendak melahirkan bayi, Rudi membantu persalinan di gubuk tempat tinggalnya. Namun, bayi-bayi yang baru lahir itu tak dirawat, tetapi langsung dibekap dengan kain oleh Rudi hingga tewas. Rudi lalu mengubur jenazah bayi-bayi itu di lahan kosong tak jauh dari gubuk tempat tinggalnya. Pembunuhan terhadap bayi-bayi itu diperkirakan terjadi pada 2013 hingga 2021. Agus menambahkan, dari 7 bayi yang dilahirkan E, 5 bayi berjenis kelamin laki-laki dan 2 bayi perempuan. Meski telah menangkap Rudi, polisi masih menyelidiki motif pembunuhan bayi-bayi tersebut. Motifnya masih kami dalami karena ada informasi awal yang pelaku sampaikan bahwa ada guru spiritual yang menyampaikan supaya dia melakukan itu, tuturnya. Ketua RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Saryono, 52, mengatakan, Rudi dan E memang sempat tinggal di lahan kosong di tepi Sungai Banjaran. Namun, beberapa bulan lalu, mereka tidak lagi tinggal di situ.
Saryono menyebut, Rudi dikenal sebagai sosok yang tertutup. Oleh karena itu, masyarakat sekitar tidak terlalu mengenal lelaki tersebut. Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ugum Dwi Aryo Wibowo, mengatakan, dilihat dari perilakunya, pelaku diduga mengalami perilaku seksual yang menyimpang. Perilaku seksual menyimpang itulah yang kemudian dilampiaskan kepada sang anak. Mungkin bisa jadi dia hiperseksual sehingga butuh penyaluran. Anak menjadi sasaran karena ada relasi kuasa, ujar Ugum. Menurut Ugum, kesempatan melakukan penyimpangan seksual itu terjadi lantaran tidak ada orang lain yang bisa mengontrol pelaku. Apalagi, Rudi dan E tinggal di gubuk yang jauh dari permukiman warga. Ugum juga menduga, Rudi tidak memiliki ikatan psikologis sebagai ayah dengan E. Kondisi itulah yang membuat dia terus-menerus melakukan tindakan asusila terhadap sang anak. Dengan hilangnya sekat, ikatan psikologis, objek seksual itu dilihat bukan sebagai anggota keluarga, katanya. Ugum menambahkan, lemahnya nilai-nilai agama dan moral juga menyebabkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Untuk mencegah kasus serupa, dia menyebut, harus ada kontrol sosial oleh masyarakat. Yang paling bagus adalah kontrol sosial yang berjalan. Kalau kontrol sosial ini berjalan, tidak akan terjadi berulang seperti ini. Mungkin pelaku mengelabui dengan berpindah-pindah tempat dan mengisolasi diri atau mencitrakan diri sebagai orang alim, ujarnya.